Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan video pembelajaran Alus-alus dan ruang lingkup antropologi. Perkenalkan, nama saya Syafa Syaira Azilia. Saya Muhammad Hamidi. Saya Amelia Adnan. Dan saya Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Syaira Azrilia. Saya dari kelompok 6 akan membahas materi pembahasan asas-asas dan ruang lingkup antropologi. Antropologi merupakan cabang ilmu yang usia perkembangannya relatif lebih muda dari cabang ilmu lainnya. Menurut Haviland, sebelum akhir abad ke-18, masyarakat Eropa selalu menganggap orang-orang dengan kebudayaan yang berbeda. Setelah itu, akhir abad ke-18, banyak masyarakat Eropa menganggap nilai, norma, dan perilaku bangsa-bangsa asing. Antropologi adalah ilmu tentang manusia dan pekerjaannya dilihat dari beberapa tinjauan. Yang pertama, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Yang kedua, ditinjau dari sudut antropologi, yaitu manusia sebagai biologi dan manusia sebagai makhluk sosio dan budaya. Yang ketiga, ditinjau dari segi agama dan pendapat manusia adalah makhluk emosional dan juga rasional. Perkembangan antropologi melalui beberapa fase, dimulai dari fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Fase pertama, suku-suku bangsa di muka bumi mulai mendapat pengaruh negara-negara Eropa Barat. Terbitlah beberapa buku kisah perjalanan, laporan, dan lainnya yang ditulis oleh musafir, pelaut, pendeta, dan lain-lain. Isi buku tentang deskripsi adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisik serta warna suku bangsa. Terdapat perbedaan yang mencolok yang menimbulkan beberapa anggapan, yaitu yang pertama, orang yang berada di benua Eropa bukanlah manusia sesungguhnya. Yang kedua, masyarakat yang primitif. Dan yang ketiga, keanehan yang terdapat di masyarakat Eropa. Dan abad ke-19, perhatian ilmuwan Eropa terhadap masyarakat primitif. Fase kedua, pertengahan abad ke-19, terbitlah karangan-karangan yang menyatakan masyarakat dan kebudayaan telah berevolusi, bentuk pada tingkat yang lebih tinggi, semuanya disebut masyarakat primitif dan dianggap sebagai manusia purba. Pada tahun 1060 terdapat karangan mengklasifikasikan bahan-bahan mengenai berbagai kebudayaan. Lahirlah karangan-karangan hasil penelitian tentang penyebaran kebudayaan bangsa-bangsa. Fase ketiga, antropologi sebagai ilmu mempelajari masyarakat dan kebudayaan semakin penting. Dengan antropologi, diketahui masyarakat dan kebudayaan suku dan bangsa lainnya. Pada fase ini, tujuannya untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa. Dan yang terakhir, fase keempat, sudah kira-kira 1930, sasaran penelitian antropologi bukan lagi kepada suku-suku primitif, melainkan kepada penduduk pedesaan yang umumnya baik mengenai keberagaman fisiknya, masyarakatnya, maupun kebudayaannya. Antropologi dalam perkembangannya mempunyai dua tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Tujuan praktis untuk mempelajari manusia dalam beragam masyarakat, suku bangsa, guna membangun suku bangsa tersebut. Fase kedua sampai fase keempat merupakan kelanjutan di mana antropologi semakin berkembang, baik mencangkup teori maupun metode kajiannya. Pada fase keempat, ilmu antropologi mengalami masa perkembangannya yang paling luas, baik bertambahnya bahan pengetahuan yang jauh lebih teliti maupun mengenai ketajaman dari metode-metode ilmiah berdampak kepada dua hal, yaitu yang pertama, timbulnya antipati terhadap kolonialisme sesudah Perang Dunia Kedua. Yang kedua, cepat hilangnya bangsa-bangsa primitif
Dan kenyataannya setelah Perang Dunia Kedua, hampir tidak ada lagi bangsa primitif di dunia ini. Baik, sekian materi pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu di poin B tentang antropologi masa kini. Jadi, apa itu antropologi masa kini? Nah, antropologi masa kini itu adalah studi ilmiah yang mempelajari tentang manusia, masyarakatnya, dan fokus dalam keberagaman budaya, sejarah, serta perilaku pada saat masa kini. Nah, dan bagaimana cara masyarakatnya itu mempertahankan budayanya, kebudayaan mereka itu dalam konteks globalisasi. Nah, jadi antropologi itu membahas tentang manusia, membahas tentang masyarakatnya, membahas tentang perilaku, kebudayaan, sejarah dalam suatu daerah. Misalnya kita membahas tentang negara, misalnya negara Eropa misalnya. Nah, kita itu harus membahas tentang bagaimana negara tersebut, misalnya kan manusianya, orangnya, masyarakatnya, budayanya, perilakunya. Nah itu. Jadi dalam memahami itu kita harus butuh memahami dan memahami manusia dan masyarakat. Jadi kita harus perlu paham manusia dan masyarakatnya. Nah, kita kalau ingin tahu bagaimana orang Eropa itu, pasti kita harus memahami bagaimana sih orang Eropa itu. Nah, gitu. Bagaimana masyarakatnya, bagaimana orangnya, gitu. Terus kita harus tahu keragaman budaya. Jadi dalam suatu negara itu kita harus tahu keragaman budaya itu bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, gitu kan. Dalam negara Eropa misalnya, gimana kebudayaan negara Eropa itu, gitu. Bagaimana keberagaman budaya itu kan. Jadi gitu. Yang selanjutnya itu ada isu globalisasi. Nah, isu globalisasi itu gimana sih? Jadi kita tuh dalam suatu negara, misalnya negara kita lah, misalnya negara Indonesia. Bagaimana kita memahami tentang globalisasi dalam negara Indonesia kita ini? Bagaimana lingkungannya supaya kita tahu bagaimana mengatasinya nantinya dalam mempertahankan kebudayaan kita dari era globalisasi. Nah, yang selanjutnya itu ada kajian. Misalnya kita negara Indonesia, dan kita mengkaji negara kita, mengkaji apa sih misalnya dari segi keragaman budaya, misalnya apa sih istiadat ada istiadat di negara Indonesia itu, bagaimana sih keragaman budaya Indonesia itu, bagaimana sih sejarahnya Indonesia itu, gitu. Itu harus fokus pada negara misalnya. Kita fokus ingin membahas tentang negara Indonesia misalnya. Nah, dari awal sampai akhir itu misalnya dari memahami masyarakatnya, memahami keragaman budayanya, memahami tentang cara mengatasi globalisasinya untuk mempertahankan keragaman budaya kita tadi. Nah, sampai kajian Indonesia itu, negara kita. Jadi era masa kini, untuk antropologi masa kini itu adalah dia membahas tentang memahami masyarakat, memahami manusia atau orang-orang, memahami tentang keragaman budaya, sejarah itu, ataupun memahami untuk itu semua. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang antropologi masa kini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan pembahasan selanjutnya itu kepada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu poin C tentang ilmu-ilmu bagian dari antropologi. Di Universitas Amerika Serikat,
ilmu antropologi sudah berkembang sangat luas, sehingga muncul penelitian khusus mengenai berbagai cabang. Beberapa masalah yang diteliti antara lain, masalah pertama yaitu masalah sejarah asal dan perkembangan manusia secara biologi. Yang kedua, masalah sejarah munculnya aneka ragam manusia dari ciri-ciri tubuhnya. Yang ketiga, masalah sejarah asal, perkembangan dan penyebaran bahasa manusia. Yang keempat, masalah perkembangan, penyebaran dan keberagaman kebudayaan manusia. Dan yang kelima, masalah asas-asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat di berbagai suku bangsa. Adapun cabang-cabang atau bagian-bagian dari ilmu antropologi yaitu paleontropologi, yang merupakan bagian yang meneliti tentang asal-usul, evolusi manusia, dan fosil sebagai bahan penelitiannya. Selanjutnya ada namanya etnolinguistik, yaitu satu ilmu bagian yang pada awalnya itu sangat berkaitan erat dengan antropologi. Dan yang terakhir ada etnologi, yang merupakan bagian yang merupakan bagian asas-asas kehidupan manusia dalam bermasyarakat di dalam berbagai suku bangsa. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya tentang ilmu-ilmu bagian dari antropologi. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada Dewi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan antropologi kebudayaan atau sosial dan sosiologi. Antropologi menyelidiki bagaimana manusia berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaan sepanjang zaman. Antropologi ini menyelidiki seluruh cara hidup manusia. Ilmu ini mempelajari bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik mampu mengubah lingkungan yang tidak diikuti oleh pola nalurinya. Mampu melainkan berdasarkan kehidupan yang berdasarkan pengalaman dan pengajaran seluas-luasnya. Sedangkan sosiologi mula-mula berkembang ilmu filsafat. Dalam menganalisa hal ini ada dalam alam sekitarnya. Para ahli ilmu filsafat banyak memikirkan kemasyarakatannya sehingga ada sosial yang akan menjadi bagian ilmu filsafat tersebut. Sekian, terima kasih.